I walked in further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step. And that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh, Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You've guided me from all the ways that were wrong. I wanna thank you for bringing me home. Alhamdulillah. Cek cek, uh, kedengeran nggak suara Ana? Iya Han, kedengaran. Alhamdulillah. Oke, kita mulai aja ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih udah ada 11 orang. Enggak sih, 10 orang. Soalnya aneh pakai ada 2 akun di sini. Boleh dong yang lagi bisa buat open kamera, silakan dibuka kameranya. Kalau bisa. Yuk, ada yang mau open cam?
selain Ana? Oke. Materi kita udah ada nih ya. Pemantiknya, Kak Ajeng. Assalamualaikum, Kak Ajeng. Alhamdulillah. Kedengeran. Alhamdulillah. Kabarnya gimana, Kak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Anda juga sehat. Ini teman-teman semua di sini semoga lagi keadaan baik-baik ya, sehat ya. Semoga yang lagi mungkin ada penyakit segera diangkat penyakitnya. Amin. Oke, karena udah jam 8.11, udah 11 menit. Kita langsung mulai aja ya. Kak Ajeng udah siap, Kak? Bismillah, siap. Oke, sambil nunggu yang lain nih mungkin lagi OTW open kamera ya. Masih berharap selain Kak Nur Hanifah yang open ya. Oke, kita sambil mulai aja. Bismillah. Ayo tadi udah salam ya. Salam lagi biar semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita. Semoga kita sebagai hambanya bisa selalu bersyukur dan mengingat segala nikmat yang diberikan olehnya. Dan salawat serta salam selalu kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya. Dan semoga kita juga nanti di yaumil qiyamah bisa mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, malam ini perdana ya, pre-open batch 4 literasi di rumah aja. Masya Allah, insya Allah akan diadakan selama 1 bulan ini, ya kan? Nah, semoga bisa tetap istiqomah dari awal sampai akhir. Kita di sini melakukan diskusi dan review buku. Oke, untuk perdana yaitu akan dibawakan oleh Kak Ajeng dengan bukunya yaitu Pendidikan Kaum Tertindas. Wih, aku mikirnya dari buku ini tuh kaum tertindas ada yang tertindas gitu oleh pendidikan, tapi kayaknya bukan deh. Nah, insya Allah nih malam ini bakal lebih jelas dipaparkan oleh Kak Ajeng. Alhamdulillah nih udah ada Kak Nur Ani open cam. Assalamualaikum Kak Nur Ani. Ya, oke. Sip. Kita mau langsung mulai aja nih, Kak Ajeng. Apa mau perkenalan dulu? Kak Ajeng boleh dong perkenalan. Namanya siapa, asalnya dari mana, gitu. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ria Duyunanto, mahasiswi di Universitas Ahmad Dahlan, prodi Bahasa dan Sastra Arab, dan sekarang udah semester 6 ke-7 lah. Masya Allah. Kalau asalnya saya itu dari lahir sampai besarnya itu di Sorong, Papua Barat. Nah, dan sekarang ini lagi di Jogja karena kuliah. Oh iya, Masya Allah. Ngerantau ya Kak, Masya Allah. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Amin. Oke. Wih, jauh-jauh nih. Pasti teman-teman yang lain juga daerah jauh-jauh kita disatuin oleh Zoom online ya. Insya Allah, internet menyatukan kita. Oke, kita langsung aja ya ke sesi pemaparan review buku oleh Kak Ajeng. Kak Ajeng ini yang nge-share screen Kak Ajeng atau Kak Ajeng mau share screen atau? Dari kita ya, aku aja ya share screen ya. Boleh. Kak Ajeng bisa nge-share screen nggak Kak? Coba ya dicoba. Soalnya aku agak lola. Apa nih Kak?
Oke, alhamdulillah udah muncul. Oke, untuk langsung aja nih kita bakal dengerin pemaparan review buku oleh Kak Ajeng mengenai buku Pendidikan Kaum Tertindas oleh Paulo Freire. Apa nih bacanya? Freire. Oke, silakan Kak Ajeng untuk memaparkan review. Afwan, Kak Ajeng? Sinyal kah? Oh iya, maaf. Oh iya. Ya, silakan Kak. Sebelumnya, ya terima kasih kepada komunitas literasi di rumah aja yang udah memberi kesempatan saya untuk bersama-sama belajar dan berbagi ilmu ya terkait review buku pendidikan kaum tertindas. Nah, sebelum kita ke pembahas terkait pendidikan kaum tertindas, bahwasanya Paulo Freire kita mengetahui dulu silsilah ya atau kehidupan Paulo Freire, kenapa bisa membuat atau bisa berpikirlah membuat buku terkait pendidikan kaum tertindas. Beliau lahir pada 9 September 1921 di Recife, sebuah kota pelabuhan Brasil di bagian timur laut. Di sana wilayahnya itu miskin dan keterbelakangan. Nah, di dalam buku Pendidikan Kaum Tertindas, Profesor Richard Salt dalam kata pengantarnya bahwasanya pengalaman mendalam akan kelaparan sewaktu masih kecil yang menyebabkan Freire pada usia 11 tahun bertekad untuk mengabdikan kehidupannya pada perjuangan melawan kelaparan agar anak-anak lainnya jangan sampai mengalami kesengsaraan yang tengah dialaminya itu. Dan Freire juga mempunyai model ya, model pendidikannya dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah Brasil pada waktu itu. Sehingga dia dipenjara pada tahun 1964. Dia pernah juga bekerja untuk UNESCO di Universitas Harvard. Terdapat buku beliau juga mengenai setelah pendidikan kaum tertindas, beliau juga menerbitkan menulis buku terkait pendidikan yang membebaskan. Nah, selanjutnya kita ke slide berikutnya terkait kebebasan. Mungkin dari teman-teman makna kebebasan mempunyai definisinya masing-masing. Nah, mungkin ada mengatakan kebebasan ya berarti bebas dari apapun. Mungkin bebas dari ribuan atau bebas dari apapun lah itu yang mungkin dari teman-teman rasakan. Nah, kalau dari kebebasan menurut KBBI ya, itu lepas sama sekali, tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya. Sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa. Ini menurut Kamus KBBI. Nah, kalau menurut saya, atau mungkin menurut Paulo, bahwasanya tuh kebebasan tuh merdeka. Bahwasanya tuh merdeka sejak dalam pikiran. Karena merdeka sejak dalam pikiran itu merupakan hal yang kita tidak sadari, yang itu hak kita atau fitrah kita sebagai manusia. Bahwasanya kita mempunyai HAM dalam berpikir, bergerak, dan lain sebagainya. Bahwasanya kebebasan itu merdeka. Terus yang selanjutnya, dalam wacana buku Pendidikan Kaum Tertindas, dijelaskan kritik Freire terhadap sistem pendidikan tradisional di Brasil yang sifatnya menggurui dan hafalan. Nah, makanya beliau sempat dipenjara karena mengkritik pendidikan di Brazil itu yang bersifat menggurui dan hafalan. Menurut Freire sistem demikian
membebaskan manusia secara manusiawi secara utuh. Hal ini berkaitan dengan sistem yang disebut dengan pendidikan gaya bank. Tanpa disadari, sistem pendidikan yang demikian telah mengantarkan manusia baru sebagaimana manusia sebelumnya, di mana Fair menjelaskan bahwa ada dua posisi manusia dikaji olehnya, yaitu manusia penindas dan manusia tertindas. Nah, di mana manusia yang disebut pertama adalah manusia yang menduduki barang sebagai subjek, yang mengatur, yang disebut terakhir sebagai manusia objek aturan benda mati, yang kehilangan kritisannya. Bagi Fair, kondisi dari kedua manusia tersebut sejatinya sama-sama mengalami ketidaksadaran, sehingga pendidikan yang diberi bermuara pada kondisi pengulangan. Maksudnya ya, seorang yang penindas dan tertindas itu sebenarnya sama-sama tidak mengetahui yang manusia yang mengalami ketindasan ketika sudah memperoleh pendidikan akan mereka setara dengan penindas. Sehingga manusia tersebut akan menjadi penindas baru. Bahwasanya seseorang penindas jika mereka nggak merasakan mereka menindas seseorang, nah akan muncul penindas-penindas baru berikutnya. Ya, untuk itu perlu dilakukan pendidikan pembebasan. Yang dimaksud dengan pembebasan di sini adalah sistem pendidikan yang mendorong manusia menjadi manusiawi. Hal ini terlepas dari manusia penindas atau tertindas, karena keduanya mengalami hal yang tidak manusiawi. Jika kita melihatnya, sehingga keduanya perlu menjadi manusiawi. Fair menawarkan solusi pendidikan dengan sistem hadap masalah, yaitu problem solving, untuk melakukan pembebasan dan pendidikan gaya bank. Terus, selanjutnya terkait pendidikan pembebasan. Bahwasanya kalau menurut Fair itu, Paulo, bahwasanya itu pendidikan pembebasan, bukan pendidikan gaya bank. Kan bahwasanya yang kita ketahui banyak mungkin di negara-negara bahkan Indonesia mungkin juga menganut pendidikan gaya bank. Nah, mungkin kita bisa lihat di bawahnya apa itu gaya bank. Nah, terus jika pendidikan menggunakan gaya bank akan potensi anak dipatahkan. Kenapa potensi anak ini bisa dipatahkan? Karena pada tingkat paling dasar pendidikan gaya bank diterapkan dengan posisi subjek-objek, yakni guru sebagai subjek dan siswa sebagai objek, yang diarahkan untuk sesuai dengan apa yang menjadi standar pengetahuan yang harus dipenuhi. Terus dalam proses pendidikan, guru mengajarkan cara menulis, mewarnai, menghafal nama-nama benda, dan bernyanyi. Di luar pendidikan format sekolah tidak merubah sistem pendidikan yang dijalani. Terus keberadaan anak di rumah harus menyesuaikan dengan keinginan atau tuntutan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Jika hal itu terjadi, dilanggar, maka kata-kata yang keluar dari orang tua adalah nanti tak bilang guru kalau nakal-nakal. Nah, bahwasanya yaitu karena guru sebagai subjek, jadi bahwasanya guru yang yang selalu benar dan selalu itulah selalu sebagai petunjuklah objek. Sebagai layaknya anak-anak, rasa keingin tahunya masih cukup tinggi ya. Jadi sehingga banyak yang bertanya. Ironisnya dari banyak pertanyaan yang diajukan, banyak yang tidak mendapat jawaban, bahkan mendapat kemarahan. Contohnya saja ya, tentang asal-usul pelangi, yang memang saat masih kecil kemunculan pelangi hampir setiap hujan turun, karena lingkungannya yang masih alami pedesaan. Jawaban yang diberi justru mengarah pada apa yang sekarang penulis ketahui sebagai mitos. Tidak hanya itu, banyak pertanyaan dan imajinasi yang justru membuat gregetan orang lain. Jadi kan misalkan contoh, guru menyuruh untuk menggambar gunung, menggambar awan, dan sebagainya.
itu kan udah kayak terdoktrin bahwasanya ya seorang murid harus menulis seperti itu. Nah kan anak kecil dan apapun kan mempunyai pemikiran yang liar ya, bahwasanya ya bebas. Nah kadang anak-anak juga tuh memikirkan kenapa harus gambar gunung, kenapa harus gambar matahari, rumah-rumah desa, kenapa enggak gambar uh, buah, gambar apa. Kan itu kan doktrin dari kita, dari kita atau kecil ya yang udah diajarkan seperti itu. Terus terkait pendidikan gaya bangun. Selanjutnya pada jenjang SD ya atau sekolah madrasah ibtidaiyah ya. Pendidikan dengan sistem gaya bank masih berlaku. Bahwasanya di SD pendidikan gaya bank yang tanpa kita sadari, tanpa kita amati itu masih menggunakan sistem gaya bank. Nah, hanya saja sudah lebih banyak macam-macam pengetahuan yang ditransformasikan. Pada tingkat ini, kedisiplinan siswa diutamakan. Dan standar penilaian baik diberi ketika tugas-tugas diberikan dikerjakan. Dan diselesaikan tepat waktu. Sebagai seorang siswa, menjadi seperti keinginan guru adalah menjadi sesuatu yang wajib. Ada beberapa pelajaran yang memang dilakukan dengan metode hafalan. Di antaranya pelajaran, contohnya ya, pelajaran bahasa Arab. Siswa diwajibkan menghafal setiap kata yang sudah dituliskan dan diajarkan oleh guru. Jika tidak hafal, maka mendapatkan hukuman menjadi hal yang wajar. Metode hafal ini tidak menuntut pemahaman, sehingga yang dipikirkan oleh siswa adalah tidak mendapatkan hukuman, maka wajib hafal. Akan tetapi, karena tidak diimbangi dengan pemahaman, hafalan yang sebelumnya biasanya terlupakan setelah ada kosakata baru yang harus dihafalkan, hal demikian berlaku 1-3 madrasah ibtidaiyah. Nah, mungkin dari perspektif dari kita ya, dulu kita menghafal, apakah kita masih mengingatnya? Apakah kita masih ingatlah? Bahkan kita masih kita gunakan. Nah, itu suatu pendidikan gaya bank yang menuntut kita untuk menghafal. Tapi menghafal itu tidak sama untuk kita paham, bahwasanya kan sebaiknya menuntut pendidikan sebaiknya oh iya udah biarin pemahaman sebelum menghafal. Terus nggak hanya mendengar dan mengerjakan, bahwasanya pendidikan juga bisa memberi kata atau dalam artian logika dalam berpikir, dalam mengungkapkan itu sesuatu hal yang wajib ya, karena fitrah manusia yang di dalam buku Paulo menjelaskan fitrah manusia adalah humanitas, bahwasanya mempunyai kebebasan dalam berpikir dan lain sebagainya, itu kan juga dicantumkan dalam undang-undang ya terkait HAM. Nah, itu doktrin-doktrin semenjak kita SD dan TK mungkin diajarkan seperti itu sih. Terus yang selanjutnya terkait kelas 4 sampai 6 SD ya. Menjadi fokus proses pendidikan adalah pemenuhan standar nilai baik. Jadi kalau kelas 4 sampai 6 SD menuntut untuk nilai baik. Jika nilainya buruk, maka akan mungkin bahkan lingkungan, teman-teman, guru pun kurang memperhatikan, kurang ya dianggap sebelah mata. Nah, itu pendidikan gaya bank yang termasuk penindasan berpikir sejak dini. Itu yang dimaksud dengan penindasan sebenarnya. Tapi ya kita tidak pernah menyadari, sebenarnya nggak menyadari hal itu. Nah, terus selanjutnya terkait internalisasi nilai-nilai yang menundukkan. Nah, kemudian pada jenjang madrasah sanawiyah atau SMP itu
Sebagian besar pelajaran yang diajarkan adalah pelajaran tentang agama yang mengacu pada pendidikan pesantren. Maka di sini siswa diwajibkan untuk menaati dan percaya setiap apa yang disampaikan oleh guru. Dalam setiap pelajaran, guru selalu menekankan dan menginternalisasi nilai-nilai ketaatan kepada siswa pada guru. Sehingga proses pendidikan yang ada adalah menyampaikan materi secara konvensional. Terus sebelum guru menjelaskan materi dari pelajaran yang dipelajari, siswa harus tetap diam. Misalkan untuk berceritakan berkaitan jadi bahwasanya dan pada mata pelajaran yang lain yang berkaitan dengan bahasa Arab, ini nahwu dan sorof. Nah, misalkan hampir semua kegiatan pelajaran hanya dilakukan dalam kegiatan menghafal tanpa harus mengetahui apa manfaat belajar mata pelajaran tersebut. Yang jelas adalah yang sudah diterangkan sudah harus dihafalkan tanpa ada pemahaman sekalipun. Nah, bahwasanya mungkin dari pandangan Paulo, mungkin dalam pembelajaran mungkin yang dia meneliti ya terkait pembelajaran agama, itu murid hanya terdiam, tidak mengeluarkan argumen atau pendapat dari anak-anak tersebut dan hanya di satu lingkup. Nah, kalau dari pandangan Paulo, bahwasanya kita tidak hanya mendengarkan dari guru saja, kita bisa belajar dari murid. Bahwasanya murid juga pasti mempunyai pandangan, pasti mempunyai pengalaman atau pemikirannya sendiri. Nah, mungkin seperti kan dalam bidang sosial atau bidang-bidang yang lain yang tidak hanya duduk di tempat di misalkan dalam artian pondok gitu dan sebagainya. Mungkin bisa ke berbagai tempat-tempat yang perlu didakwahi ya. Jadi bahwasanya kalau dalam pendapat Paulo bahwasanya ya kita tuh ilmu nggak harus di satu tempat tapi di berbagai tempat-tempat yang lain. Nah, terus selanjutnya terkait itu, terus pada kurikulum Depak ya, materi pelajaran disampaikan sesuai dengan LKS. Nah, di sini guru mengajarkan dengan cara ceramah dan juga dengan siswa mengerjakan soal-soal terdapat dalam LKS, di mana soal-soal yang sudah ada harus dikerjakan sesuai dengan bacaan yang tersedia. Ini yang kemudian mematikan kreativitas siswa dalam menjawab soal secara kritis. Nah, di sini bahwasanya menurut Paulo, misalkan contoh fisika. Kalau kita kan belajar fisika kan langsung rumus ya, langsung rumus. Kalau menurut Paulo, kenapa kita tidak mencari dulu kenapa rumus itu bisa terbentuk? Kenapa misalkan 3 tambah 5, misalkan. Kenapa bisa 3, kenapa bisa tambah, kenapa bisa 5. Nah, menurut Paulo tuh sebelum kita mengejarkan atau rumus ya, itu kita harus mengetahui dulu asal-usulnya. Nah, tujuan kita ngerjainnya apa, manfaat kita mengerjakan ini apa. Nah, itu kan akan membuka cara berpikir siswa ya. Kalau siswa mengerjakan hanya udah kerjakan soal-soal kan akan membuat jenuh dan ya apa sih manfaatnya, jadi nggak masuk otak. Jadi ya paling cuma 1 bulan 2 bulan setelah UN udah lupa kan. Terbukti dari sekarang, coba kita flashback lagi apakah kita masih ingat pelajaran-pelajaran kita terdahulu. Nah, itu yang kritik dari Paulo ya terkait pendidikan yang tertindas. Terus terkait pendidikan anti dialog. Nah, di sini pendidikan anti dialog sebelum ke situ, nah bahwasanya manusia tidak diciptakan dalam kebisuan. Bahwasanya kebisuan ini kita tidak diam, kita tidak nggak punya suara atau sebagainya. Terus tetapi dalam kata, dalam berkarya, dalam tindak refleksi. Jadi manusia kalau berkata atau dari kata tersebut akan membuat dia berkarya, berefleksi dan lain sebagainya. Kalau dia hanya terdiam,
ya apa gitu yang didapat kan. Nah, pada pendidikan anti dialog, proses pendidikan yang ada yang sama, yaitu dengan tetap mengandalkan hafalan sebagai hal yang paling pokok. Bahkan pada tingkat ini untuk beberapa mata pelajaran guru cenderung menggurui dan tidak mau tahu siswanya sudah memperoleh pemahaman apa yang sudah diajarkan atau belum. Nah, pernah suatu ketika guru bertanya, "Sudah paham?" Nah, ketika itu hampir semua kelas menjawab, "Belum, Pak." Tetapi respon guru lebih menunjukkan dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang ngasih paham bukan saya, tapi Allah." Setelah menjawab demikian pelajaran diakhiri, maka hal tersebut jadi setiap kali pelajaran. Jadinya uh, jangan sampai uh, mematikan kritis seorang siswa aja. Jikalau siswa bertanya, mungkin dari guru atau mungkin pendidik sebisa mungkin ya merespon terkait apa yang disampaikan. Nah, itu menurut pendapat Paula bahwasanya ya sama-sama berdialog. Jangan hanya guru-guru siswa diam. Itu siswa aktif, guru diam. Ya sering berdialog, sering berdiskusi kan, belajar, sama-sama belajar. Bahwasanya bagaimana para pendidik dapat belajar bersama-sama dengan mereka seorang pendidik. Terus dari pendapat Paulo, beliau menggagaskan tuh dialogika dan pengenalan tema generatif. Ini dari gagasan Paulo. Nah, menurut Paula Fair, pendidikan melakukan penelitian berdasarkan tema generatif. Yang dimaksudkan untuk mempermudah siswa dalam memahami realitas sosial. Sebagai siswa, tersebut merupakan bagian dari realitas sosial itu. Nah, dengan demikian, tema generatif ini dapat menjalankan sebagai peran sebagai fasilitator dalam membentuk kerjasama sebagai usaha dialektika antara guru dan siswa. Dalam memahami tema generatif, guru dan siswa memiliki posisi yang sama, yakni sebagai subjek dan subjek. Oleh karena itu, yang menjadi objek kajian adalah tema generatif tersebut, di mana kajian hanya bisa dilakukan oleh subjek-subjek. Nah, kalau contoh dari ini bahwasanya mungkin menurut Paulo, jadi siswa selesai melakukan penelitian, jadi ini lebih ke fokus terkait gimana mahasiswa berpikir kritis, gimana manusia mahasiswa melakukan penelitian dan sebagainya, dan guru melakukan komunikasi atau dialog dengan siswa berdasarkan hasil penelitian. Terus pendidikan hadap masalah problem solving dan aksi kebudayaan. Pendidikan hadap masalah ada solusi yang ditawarkan oleh Fair untuk membuka kesadaran kaum tertindas, di mana pendidikan hadap masalah akan mengantarkan kaum tertindas menyadari posisi mereka sebagai realitas sosial yang merupakan bagian dari diri mereka. Karena pada dasarnya, pembebasan kaum tertindas dari ketindasan hanya akan berhasil karena usaha mereka sendiri untuk menjadi bebas. Sehingga kaum tertindas memegang peran penting di sini untuk usaha-usaha pembebasan yang dilakukan harus totalitas. Terus dalam perguruan tinggi, pendidikan hadap masalah menjadi bagian dari proses pendidikan yang ada. Mungkin ini terlihat dari berbagai tugas yang berkaitan langsung dengan realitas sosial ya. Di sini dosen berperan sebagai sang profesional pembebasan dan mahasiswa sebagai kaum tertindas. Nah, harus mengupayakan pembebasan dibantu oleh dosen. Nah, kan kalau di kuliah itu kan ada KKN, penelitian dan sebagainya. Nah, menurut Paulo itu mungkin udah termasuk ya, tapi belum seutuhnya. Tapi pengajaran kayak kampus itu termasuk pembelajaran tema generatif.
Terus pendidikan hadap masalah dalam diterapkan melalui tema-tema dan tugas-tugas yang berkaitan langsung dengan realitas sosial, yang mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian guna memahami realitas sosial. Sebagai contohnya, masalah kemiskinan. Nah, mahasiswa tidak hanya diwajibkan memahami teori tentang kemiskinan saja, tetapi juga diwajibkan memahami secara langsung realitas kemiskinan melalui kuliah lapangan, memberikan mahasiswa kebebasan untuk berpikir kritis terhadap tema-tema yang diberikan, sehingga terjadi dialog dari kedua mahasiswa dan dosen. Dengan demikian, sistem pendidikan juga melakukan apa yang disebut FAIR sebagai sistema kebudayaan. Nah, terus selain itu, akan tetapi untuk beberapa mata kuliah tertentu, kritisan mahasiswa khususnya dalam hal yang mempertanyakan perihal struktur birokrasi kampus atau sesuatu yang tidak sesuai pengetahuan dosen sering dianggap sebagai hal yang mengancam atau sebagai bentuk pemberontakan mahasiswa. Nah, ini tidak jarang menyebabkan ancaman dosen terhadap mahasiswa. Dengan demikian, dosen bisa dengan otoritasnya tidak meluluskan mahasiswa yang melakukan kritisan tersebut. Nah, ini yang kemudian tanpa disadari menaklukkan mahasiswa kembali dan mematikan kritisan mahasiswa, sehingga menjadi wajar ketika saat ini terjadi krisis gagasan dalam bangku perkuliahan. Nah, bahwasanya kan banyak ya mahasiswa mungkin takut untuk mengkritisi dosen atau birokrat kampus. Nah, takutnya di DO dan sebagainya. Nah, ini terjadi juga di Jogja ya, UST. Presiden mahasiswanya itu dipecat jadi presiden mahasiswa. Nah, itu karena presiden mahasiswanya menyuruh tidak membayar uang SPP kampus gitu kan. Tapi kan dalam bahasanya, dalam aturan kampus itu mungkin dari rektorat tuh tidak bisa memecat presiden mahasiswa dengan seenak-enaknya gitu kan. Perlu ada pertimbangan dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk ini sih, krisis gagasan sekarang ini. Nah, teori-teori yang diterapkan lah dari Paulo anti-dialog. Nah, di situ pertama tuh penaklukan. Nah, penaklukan itu keharusan ya, ada pada mereka yang ditaklukkan dan menjadi mereka memiliki. Jadi untuk mendekati rakyat agar dapat membuat mereka tetap fasih melakukan penaklukan. Jadi mungkin ini kayak seperti tugas, ini sebenarnya bukan tugas mahasiswa aja sih, ini sebenarnya tugas orang-orang yang tidak tertindas, yang merasa tidak tertindas, yang berusaha untuk membantu seseorang yang tertindas. Nah, kadang di berbagai masyarakat, bahwasanya ya udah yang ngurus mahasiswa aja, yang ngurus orang-orang yang mampu aja, bahwasanya ya nggak hanya orang mampu, orang-orang yang bersekolah aja yang membantu orang tertindas ya, kita juga yang jika kita kayak gitu, ya kita termasuk seseorang yang menindasi orang-orang tersebut juga. Nah, yang kedua terkait pecah dan kuasai. Nah, setelah minoritas penindasan menaklukkan dan menguasai mayoritas rakyat, mereka harus memecah belah dan menjaga agar tetap terpecah supaya dapat terus berkuasa. Jadi bahwasanya seorang yang berkuasa itu akan memecah mungkin dalam artian tuh kapitalis ya, kalau di dalam lingkungan di Indonesia, bahwasanya mereka akan tetap menguasai orang-orang yang tertindas, yang merasa tertindas. Nah, kita seorang
seorang yang tertindas kadang tidak merasa ya diri kita tertindas. Nah, dari situ terdapat manipulasi. Nah, jika rakyat Indonesia semakin rendah ya kesadaran politiknya di kota maupun di desa, mereka akan dimanipulasi oleh penindas kekuasaannya. Yaitu salah satu metode manipulasi mereka itu adalah menanamkan cita rasa berjuis kepada orang-orang yang mencapai sukses pribadi. Nah, terus tindakan budaya ideologis yang mencoba melihat unsur-unsur pembentukannya yaitu kerjasama. Nah, para pelaku berkumpul dalam kerjasama untuk mengubah dunia. Dialog sebagai komunitas esensial harus mendasari setiap kerjasama. Nah, itu kedua peraturan untuk pembebasan, terus organisasi. Nah, mungkin sebelumnya yang tadi mungkin di metode gaya bank ya. Jika pendidikan gaya bank itu mungkin siswa atau mahasiswa itu bukan untuk mendapati dunia, tapi untuk masuk ke dalam dunia. Nah, jadinya masuk dalam dunia itu maksudnya apa? Maksudnya ya karena dituntut untuk nilai tinggi, dituntut untuk berprestasi, dituntut untuk dan lain sebagainya. Nah, mereka hanya fokus laptop, buku, HP, dan lain sebagainya yang menunjang pembelajaran dia. Nah, itu masuk ya ke dalam dunia, bukan memegang dunia. Nah, ketika mahasiswa dan siswa pembelajaran atau tidak menggunakan gaya bank, pasti akan lebih ke keluar. Nah, maksudnya keluar itu ya situasi di luar akan membuka mereka untuk memegang dunia. Nah, mungkin dalam artian mengetahui ya situasi-situasi di lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu hal yang penting sih perlu diterapkan dari mahasiswa dan siswa. Nah, kan juga coba kita pahami kalau kita lulus tujuan sekolah untuk apa? Pasti kalau di Indonesia untuk jadi pekerja ya. Kebanyakan PNS, terus intinya jadi pekerja lah. Tidak berusaha untuk membuka pekerjaan, kan jarang banget ya. Jadi setiap tujuan dari pendidikan yang jadi pekerja, nah itu sistem pendidikan yang dari TK, SD, SMP itu yang membuat pola pikir mahasiswa atau siswa sekarang tuh seperti itu. Karena dari dulu dituntut untuk mengikuti atau dituntut untuk nilai tinggi. Nah, itu salah satu itu sih ketimpangan menurut Paulo. Nah, yaitu terakhir sintesa kebudayaan. Nah, yang dimaksud sini adalah suatu cara bertindak untuk menghadapi kebudayaan itu sendiri sebagai penjaga dari struktur-struktur yang membentuk dirinya. Nah, aksi kebudayaan sebagai aksi sejarah, yaitu untuk menggasak kebudayaan kaum penguasa yang terasing serta mengasingkan. Dalam arti inilah setiap revolusi sejati merupakan revolusi kebudayaan. Nah, itu dari kebudayaan itulah dari menurut Paulo ya bisa mengubah sistematika pola pikir atau pembelajaran gaya bank tersebut. Nah, mungkin ini saya terakhir. Ya mungkin ini dari yang saya rangkum yaitu kaum tertindas selama ini tenggelam dalam mitos yang ditiupkan oleh kaum penindas. Karena itu, bagi FAIR, pendidikan untuk mereka harus merintikan pembebasan kesadaran atau dialogika, memancing mereka berdialog. Membiarkan mereka mengucapkan sendiri perkataannya
mendorong mereka untuk menamai dan dengan demikian mengubah dunia. Dengan porsi besar filsafat manusia, tak pelak lagi buku ini merupakan sebuah refleksi mendalam mengenai jalan pembebasan manusia. Nah, ini sebuah buku bagi siapa saja yang ingin tersadar bahwa penjajahan masa kini adalah penjajahan kesadaran. Itu mungkin ya dari saya. Oke, Masya Allah. Penjajahan masa kini adalah penjajahan kesadaran. Mantap. Tapi yang awalnya aku pengen tanya deh, Kak Ajeng. Kak Ajeng tuh baca buku ini tuh apa sih alasan Kak Ajeng? Kenapa sih baca buku ini? Terbelakang ya. Nah, kalau latar belakang saya membaca buku ini, sebenarnya membaca buku ini tuh lumayan sulit ya untuk dipahami karena bahasanya bahasa-bahasa ilmiah kayaknya. Jadi ya harus sedikit-sedikit lah belajarnya. Nah, itu karena rasa penasaran, kok pendidikan ditindas, ini maksudnya seperti apa gitu kan. Nah, yang saya pahami, ternyata memang kita benar-benar ya dijajah dalam pendidikan, dari dalam pendidikan itu sendiri. Nah, itu jadi ya membuka cakrawala dalam pola pikir sih. Itu. Masya Allah. Ya sih. Saya juga termasuk orang yang tertarik sih sama tema pendidikan karena ya sih kalau berdasarkan apa yang udah anak alami gitu ya, selama ini kan sekolah paling besar tuh berpacunya sama hafalannya. Jadi ketika udah lulus, apa ya? Kok kayak nggak membekas gitu di dalam diri gitu. Jadi kan benar kata Freire kan, kalau saya sih setuju sama beliau karena pendidikan kalau cuma berdasar pada hafalan dan ceramah dari guru tanpa adanya interaksi, tanpa adanya dialog gitu ya, diskusi, jadinya mereka nggak bisa berpikir kritis, nggak bisa ya gitu, nggak bisa ngeksplor diri lebih jauh lagi. Dan ya sih benar tadi soal pemahaman. Kalau cuma tiba-tiba ujuk-ujuk gitu, ujuk-ujuk bahasa apa ya, tiba-tiba langsung dikasih teori tapi nggak dikasih tahu nih kita belajarin tuh apa sih tujuannya, apa sih manfaatnya, gunanya apa sih gitu kan. Kalau nggak kalau tujuannya tuh nggak sesuai sama keadaan, nggak konkret, jadinya kayak gimana ya, susah mahaminnya gitu, gimana ya bahasanya ya. Intinya kalau lebih ke disesuaikan sama kenyataan yang ada, keadaan di dunia, kita jadi lebih mudah untuk mengerti kan jadinya. Kalau saya sih ya soalnya sih setuju sih sama Freire. Mungkin di sini ada yang udah nggak tahan ya mau diskusi. Kita langsung aja kali ya ke sesi tanya jawab. Boleh nih teman-teman kalau masih ada yang mungkin belum dapet gitu ya, atau bahkan udah dapet terus penasaran nih sama sesuatu, boleh disampaikan. Ya, silakan ada yang ingin menyampaikan. Izin bisa bertanya, Mbak? Iya, boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Septiano Effendi. Saya ingin bertanya kepada narasumber. Yang slide terakhir dijelaskan bahwa karena itu bagi Freire pendidikan untuk mereka harus berindikan kebebasan kesadaran atau dialogika, memancing mereka untuk berdialog. Nah, pertanyaan saya kepada narasumber, apakah disebutkan dalam buku Paulo Freire itu bahwa setiap dialogika yang dibangun itu memiliki batasan atau
pembebasan berekspresi sebebas-bebasnya. Karena jika kita melihat konsep dalam Islam, kita itu kan cenderung bahasanya dibatasi untuk berekspresi dalam konteks sebebas-bebasnya. Misal kalau kita mengungkapkan sesuatu atau berekspresi itu akan menjadi menjawab kita begitu, bahwa semisal saya mengucapkan hal yang buruk, nah itu konsekuensinya saya akan menanggung hal tersebut. Mungkin Kak Yusuf sudah sinyalnya putus ya. Tapi bagian terakhir soal ini sih ya, soal dalam Islam kan dibatasi. Oh ya, gimana Kak Ajeng, dapatkah Ya, maksudnya? Oke. masalah Langsung dijawab ya. Oke, silakan. yang terkait berdialog dan berlogika ya. Nah, kalau dalam buku Paulo memang bentuknya tuh umum, tidak membentuk agama satu dan agama lain. Jadi masalah pendidikannya ini pendidikan yang umum. Jadi di sini mungkin bukan dalam membebaskan, bebas banget ya. Jadi tetap ada aturan-aturan cara berpendapat atau dialog antara guru dan murid. Nah, di situ juga dijelaskan di Paula bahasanya ya, tetap menghargai mau betul pendidik atau terdidik, intinya jangan sampai tertindas lah, kan Paula sangat ini ya, mungkin anti dehumanisasi. Nah, jadi sesuaikan terkait pola apa ya, pola akhlak ya pada agama Islam itu. Intinya kayak gitu sih. Jadi intinya tidak membatasi humanisasi seseorang itu sih. Kalau dari Paulo itu sih. Gimana Kak Yusuf? Terjawabkah? berarti disebutkan di bukunya tersebut ya, bukan bebas-bebasnya untuk berdialogika itu, Mbak. Dari Mbak Ajeng ya. Iya, kalau dalam bukunya seperti itu. Intinya tidak mengganggu humanisasinya seseorang. Tidak tertindas lah. Oke, siap. Terima kasih moderator Mbak dan Mbak Ajeng. Oke, terima kasih kembali. Oke, tadi dari Kak Yusuf. Dari yang lain ada lagi? Halo, saya mau tanya. Iya, boleh, silakan. Nama saya Lutfi dari UAD. Mau bertanya pada si penanya tadi, yang bertanya tadi. Arti definisi bukan maksudnya definisi berlogika sebebas-bebasnya itu apa? Yang menurut pemahaman si penanya tadi. Karena yang saya dengar tadi terputus-putus ya. Yang saya tangkap tadi seperti dalam Islam itu
kita berlogika seperti mengucapkan sesuatu, ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya, hukumnya ini, hukumnya itu, seperti itu. Dan saya lihat yang umat Islam sendiri yang pada abad ini ya khususnya, itu ya memang tidak bebas seperti abad pertengahan yang dikatakan di zaman keemasan Islam itu. Bahkan di zaman keemasan Islam yang ilmu pengetahuan bebas sebebas-bebasnya dirasakan umat Islam itu, bahkan teologi dalam Islam pun banyak yang mendefinisikan, tidak hanya satu ini tidak apa ya maksudnya, satu golongan tidak menyatakan benar sepihak, namun mau berdiskusi seperti itu. Jadi yang dikatakan sebebas-bebasnya dalam berlogika itu maksudnya apa? Seperti itu. Contohnya apa? Oke, gimana tadi yang nanya Kak Yusuf? Kak Yusuf masih ada? Halo, Kak Yusuf? Atau yang paham mungkin bisa disampaikan dari maksudnya tadi. Oh, soal Kak Yusuf itu ya? Mungkin maksudnya, nggak tahu sih kalau Ana coba pendapat aja ya. Mungkin maksudnya Kak Yusuf tuh bebas tuh maksudnya kayak apa ya? Bebas lebih, Ana sih lebih nangkepnya ke bebas berperilaku gitu sih. Karena kan bilangnya Islam itu cenderung membatasi ya. Jadi Ana lebih nangkepnya ke beliau maksudnya tuh kayak bebas berperilaku. Tapi kan yang namanya agama itu kan ya memang sebagai panduan ya. Ana juga masih bingung sih. Maaf, Ovan. Mungkin yang lain ada yang jadi dapat? Mungkin maksudnya kebebasan berekspresi gitu ya, bukan kebebasan berlogika. Karena kalau logika, menurut saya logika itu berbeda, bukan dari apa yang kita perbuat. Apa yang kita pikir itu kan sudah jadi logika. Jadi liar banget kalau logika itu. Iya, benar. Benar. Oke. Tapi Kak Yusuf udah balik lagi nih. Mungkin. Halo Kak Yusuf. Sinyal kali ya. Kita jadi menduga-duga apa maksud Kak Yusuf. Oh iya, gimana Mbak? Iya, tadi Kak Lutfi bertanya. Kak Yusuf tadi masih dengerin nggak? Atau udah tadi keluar? ada belakang sebentar tadi. Oh alah. Mungkin Kak Lutfi mau nyampein ulang atau mau disampaikan sama saya? Iya, tadi ke belakang bentar. Iya. Silakan. Oke. Saya mau tanya soal tadi kan menyampaikan ada statement apa tadi? Kebebasan berlogika. Nah, sebebas-bebasnya dalam berlogika. Dan definisinya itu apa? Maksudnya itu apa? Apakah perilakunya yang bebas ataukah ekspresi mengemukakannya yang sebebas-bebasnya atau bagaimana? Lebih ke ini Mas, kalau saya mengekspresikan ucapan tulisan sebebas-bebasnya. Seperti contoh saya tadi. Oh, jadi lebih ke mengimplementasikan sebuah logika itu ya, mengeluarkannya bagaimana? Lebih ke adab berarti ya? Adab. Ya, bisa juga termasuk. Ya, oke. Terima kasih untuk kedua penanya, Kak Yusuf dan Kak Lutfi.
Oke, mungkin gimana? Ada lagi kah? Ya, Sarah boleh tanya nggak? Boleh, boleh. Nanya dulu Boleh, sebentar ya. Ustaz. Ya. Boleh. Ya, ya bentar sayang ya, bentar ya, pindah sebentar ya. Ya udah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin nggak apa namanya ini kamera ya teman-teman karena lagi di rumah dan lagi ngomong. Iya, guntingin ntar dulu Mas Zul. Jadi saya tidak akan membahas tadi karena udah dibahas ya mengenai perdebatan mengenai Islam dan apa tadi itu pandangan-pandangan Bebas. si penulisnya ya di bebas tadi ya. Siapa tadi yang mau tanya bagus sekali. Saya hanya melihat ya ideologi si penulis buku ya. Jadi pertama apa namanya ya, buku itu kan sebuah representasi pemikiran ideologi sebuah penulisnya, bahkan dari penerbit pun kita bisa menduga ke arah mana buku itu sebenarnya diarahkan tuh kan. Tapi ini saya tidak berbicara salah benar ya, karena itu wilayah lain ya, karena saya hanya berbicara masalah subjektivitas dalam pemikiran ya. Penulis pemateri juga mungkin memahami karena studi di pendidikan bahasa dan sastra yang mungkin sudah membahas juga misalnya kajian teks-teks dan sebagainya. Nah, dari buku tadi ya, ini asumsi saya ya. Pertama apa namanya, pemikiran yang dibangun itu memang sepertinya berlawanan ya, berlawanan dengan Islam sendiri tadi yang bukan perlawanan sih, mungkin memang sebenarnya buku itu ya saya belum baca, tapi saya melihat dari pemaparan pemateri tadi, kemudian melihat dari sisi yang lain buku tadi ya, yang dipaparkan adalah dia memang sepertinya arahnya adalah berafiliasi ideologi semacam pemikiran sosial komunisme. Tapi di sini saya tidak mengarahkan pada komunis yang partai politik, enggak, tapi pemikiran gitu. Tapi dan ini tidak bersalah benar itu kan. Sisi positifnya adalah memang pendidikan semacam ini ya, ini kan kalau nggak salah di latar belakangnya mungkin barat ya, adalah pendidikan yang memang berbasis tadi pemahaman, itu yang menarik ya. Karena tadi di awal dijelaskan ya, saya tadi agak lambat masuk, di awal itu dijelaskan lebih kepada pemahaman ya kalau salah ya, itu memang suatu yang terjadi di dunia barat gitu teman-teman ya. Jadi memang dia lebih menggunakan pemahaman ketimbang di hafalan. Nah, kalau di dalam pendidikan Islam memang mungkin tadi dijelaskan dari pondok pesantren sebagainya memang lebih kepada hafalan. Dan ini ada dua kutub yang saling berlawanan ya. Tapi kalau kita kembali ke sejarah Islam tadi, mungkin tadi dibahas juga, siapa yang bertanya saya agak lupa. Di era kepemimpinan Islam justru menyatukan dua-duanya, dua kutub yang dianggap berlawanan. Pertama, ulama-ulama dahulu itu adalah orang yang menghafal dan dia adalah orang yang melakukan penelitian. Ya, jadi mereka adalah ulama yang hafal hadis, bahkan hafal Quran, hafal bagus lah agama. Tapi justru kemudian mereka adalah menjadi sosok intelektual Muslim yang transdisiplin gitu ya, teman-teman ya. Mereka meskipun hafal Quran, meskipun ahli fikih, mereka juga menguasai astronomi, menguasai arsitektur gitu kan. Nah, ini kan yang sebenarnya harus kita ambil dari kita kritisi mungkin dari buku tadi gitu kan. Kita harus menyatukan dua kutub itu gitu. Tidak bisa kalau kita hanya hafalan saja atau kita hanya pemahaman saja. Nah, mungkin PR-nya adalah bahwa kita harus membuat sebuah kurikulum, mana yang harus dihafal, mana yang dipahami, seperti itu. Nah, inilah yang menarik untuk dikembangkan dalam satu pendidikan Islam yang utuh, universal gitu menurut saya ya. Ya, kalau tadi saya melihat dari yang dipaparkan ya oleh pemateri adalah buku itu yang di pemikiran yang kiri gitu loh. Sekali lagi tapi tidak melihat ini salah benar, enggak, cuma ya menarik untuk terus dikembangkan pemikiran si penulis buku itu gitu loh. Bahwa memang
ada sisi-sisi yang harus dibangun dalam pendidikan Islam sendiri gitu loh. Kita harus belajar di Barat. Kenapa Barat sendiri belajar di Islam gitu loh? Mereka pendidikan Barat itu justru berasal dari Islam sendiri. Yang justru sekarang saatnya sepertinya umat Islam meninggalkan pendidikan itu. Ya, ilmu sosial itu mereka menggunakan pemikiran Ibnu Khaldun dan sebagainya, kedokteran itu dari Islam. Buku babonya adalah buku Islam, matematika. Nah inilah mungkin yang yang ada yang harus kita refleksikan ketika membaca sebuah buku seperti itu. Nah, jadi itu mungkin dari saya. Nah, mungkin si pemateri bisa lebih membuat sebuah refleksi bagaimana seharusnya mengkritisi buku itu, kemudian bagaimana membandingkan dengan kondisi yang sekarang umat Islam sebagainya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sunar atas penyampaian pendapatnya. Oke, sama-sama. Jadi harusnya emang selain kita membaca, tapi kita juga mengkritisi apa yang ada di dalamnya, terus juga membandingkan dengan kenyataan yang ada sekarang ini. Kami saya baca aja sih. Ya. Tambahan ilmu. Keren. Yuk. Oke, gimana? Yang lain? Tapi udah jam berapa nih? Udah jam 9:12. Mungkin kita cukupin aja kali ya untuk malam ini. Gimana teman-teman? Mau nambahin lagi boleh? Ya boleh, silakan. Oke. Berkaitan tadi kan ada yang menambahkan untuk seperti refleksi umat Islam ilmuwan-ilmuwan zaman dulu yang banyak hafalan mereka itu membangun peradaban. Nah, justru itu seyogyanya jadi refleksi kita, mengapa banyak umat Islam yang hafal namun tidak maju-maju peradabannya. Nah, dari keliaran saya berpikir ini mengatakan bahasanya dari suatu hafalan itu dari terbentuknya suatu hafalan itu seyogyanya dibentuk juga dari pemahaman seperti zamannya Islam awal kan, para sahabat dulu waktu menerima Al-Quran kan juga tidak langsung satu Al-Quran penuh gitu turun, kan tidak gitu. Turun permulaan dulu seperti Al-Alaq, Al-Ikhlas, surat-surat pendek yang berbicara tentang tauhid dan sebagainya. Dan setelah hati mereka tertanam akan pemahaman agama, nah pemahaman agama ini yang menjadikan mereka hafal seluruh apa yang dipahami. Satu Al-Quran penuh hafal, dan bahkan hadis-hadis pun mereka hafal. Dan jadi peradaban Islam yang pada abad pertengahan itu maju, ya karena refleksi mereka atas peradaban awal itu kuat sekali, memahami bagaimana ilmu itu terbentuk. Nah, seperti itu. Jadi pemahaman itu seyogyanya didahulukan, bukan semata-mata mengintervensi ya. Pemahaman itu mendahului apa yang dihafal. Jadi memahami dulu. Jadi secara langsung setelah kita mendapati pemahaman, maka beriringan dengan itu juga kita hafal apa yang kita pahami. Seperti Ahmad Dahlan kan juga dulu, Ahmad Dahlan ya, pendiri Muhammadiyah. Dulu dalam dakwahnya itu pakai surat apa ya namanya? Al-Maun. Alam ara'aital ladzi yukadzibu biddin, itu yang membicarakan tentang kemiskinan. Dan itu pun dalam dakwanya kan nggak disuruh hafal, disuruh beri makan orang miskin. Ya, jadi seperti ya, yang seperti ini. Dan beriringan itu Ahmad Dahlan menanamkan keislaman di hati-hati penduduk sekitar itu. Hingga Muhammadiyah seperti sekarang ini, membangun peradaban juga seperti itu. Jadi itu aja yang saya tambahkan.
Ya, oke. Terima kasih banyak Kak Lutfi. Wah, malam ini hidup banget ya diskusinya dari segala macam penjuru. Ya, benar sih. Ya, kalau cuma sekedar hafal, kita nggak bisa paham. Tapi kalau cuma sekedar paham, mungkin nanti kita bisa lupa lagi. Jadi emang nggak bisa dipisahin ya antara pemahaman dan hafalan ini tuh. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah hadir di diskusi dan review buku kali ini, perdana pre-open batch 4 dari komunitas literasi di rumah aja. Terima kasih juga kepada narasumber kita malam ini, itu Kak Ajeng. Insya Allah, terima kasih banyak. Dan semoga di diskusi selanjutnya kita bisa berkumpul lagi di sini. Dan semoga teman-teman bisa ikut sampai akhir nanti. Oke. Insya Allah nanti akan ada sertifikat untuk Kak Ajeng. Saya nggak bisa nampilin karena laptop saya ngeheng. Tapi insya Allah nanti dikirimkan ke Kak Ajeng. Oke, terima kasih banyak teman-teman buat malam ini. Semoga diskusi malam ini bisa menambah perspektif kita atau bahkan apa ya, berbagi pandangan, ya kan, kepada kita semua dan bisa mengambil manfaatnya. Dan semoga kita bisa apa ya, terus serta dalam perbaikan pendidikan mungkin ya di Indonesia gitu, Masya Allah. Barakallahu fiik. Oke, kita tutup diskusi kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan baca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebagai MC, sebagai moderator. Semoga di diskusi selanjutnya kita bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa untuk isi formulir absensi. Insya Allah nanti juga dikirimin di grup, jadi buat yang hadir jangan lupa isi. Oke. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih, Mbak. Sama-sama.